Al-Fatihah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertemuan tahun lalu ya. Ini kita udah setahun nih kita nggak jumpa nih ya. Terakhir kita ketemu tahun lalu ya. Tahun lalu kita membahas terkait biografi singkat dari pengarang kitab ini. Kitab ini namanya kitab apa? Risalatul Jami'ah. Yang ngarangnya namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya. Beliau muridnya Imam Haddad, kemarin udah dijelasin biografinya. Kalau lupa bisa dilihat di YouTube. Apa namanya channelnya? Majelis Ratib Serpong Jaya Official. Yang belum subscribe ya. Tonton lagi, ulang-ulang lagi ya. Kalau lupa materinya atau tahun lalu kagak hadir ya, tonton, bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan memasuki pembahasan dari kitab ini. Bisa dilihat di halaman 2. Bisa dibuka halaman 2. Dimulai dari Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Nah, hampir setiap kitab-kitab ulama ya, atau mungkin emang semuanya ya, pasti diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian ya? Nah, ada beberapa alasan kenapa ulama memulai kitabnya dengan basmalah, dengan kalimat basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim ya. Di antaranya apa? Niru Al-Quran, tabarruk, ittiba, ngikut kitab yang paling afdol, kitab yang paling utama, yakni kitab Al-Quran. Al-Quran memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama niru dengan maksud tabarruk ya, supaya kitabnya menjadi barakah. Kemudian juga mengamalkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara ya,
yang penting menurut syariat, la yubda'u fihi, tidak diawali di dalam perkara tersebut bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perkara tersebut aqta. Aqta itu artinya terputus. Terputus apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya barokahnya kurang ya. Jadi kurang barokah ya. Ulama kagak mau barokahnya kurang, benar nggak? Ya, pasti kalau bisa komplit ngapain kurang, ya nggak? Ya, makanya pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sering kita ngucap, sering kita dengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita tahu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa sih bedanya pengasih sama penyayang? Apa sih bedanya Rahman sama Rahim? Ada yang tahu apa kagak? Ya, lanjut aja, Bib. Nggak usah ditanya-tanya. Ya? Nanya mau bagian saya nanti. Ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Pengasih itu maknanya anugerah Allah. Ya, Rahman itu anugerah Allah secara umum. Rahim anugerah Allah secara khusus atau penyayang. Kalau pengasih, ngasih itu belum tentu sayang. Benar nggak? Ngasih udah sayang belum? Belum tentu. Kalau udah sayang, pasti ngasih. Benar nggak? Ya. Makanya Rahman itu anugerah Allah secara umum. Diberikannya kepada semua. Yang muslim, yang kafir dapat anugerah Allah. Ya. Yang taat, yang maksiat dapat anugerah Allah. Gitu. Ya. Nah, sedangkan Rahim ini anugerah Allah khusus. Kagak semua orang dah dapat. Siapa yang dapat? Khusus cuma orang-orang yang beriman, yang dia taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga ada yang mengatakan Rahman itu anugerah Allah yang Allah berikan di dunia. Karena pemberian Allahnya secara merata, semuanya dapat. Sedangkan Rahim, anugerah Allah khusus buat orang-orang beriman, nanti dia yaumil qiyamah khusus. Orang yang beriman masuk surga, itu rahimnya Allah. Nanti dipisah. Ya, di akhirat orang kafir udah nggak dapat lagi anugerah Allah, masuknya ke neraka. Gitu. Ya. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, ini memang kalau mengacu kepada hadis Nabi yang tadi, dianjurkan buat kita dawam, sering-sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngawalin perkara apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi tidak dalam semua keadaan kita dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makanya ini di dalam kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, ya, ini dijelaskan terkait hukum baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam kitab ini terdapat 5 hukum baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama hukumnya wajib. Baca Bismillah wajib. Kapan itu baca Bismillah hukumnya wajib? Ketika dalam sholat baca surat Al-Fatihah. Kita yang bermazhab Syafi'i, ya, berpendapat bahwasanya Bismillah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah rukun sholat. Kalau Fatihahnya nggak benar, sholatnya jadi kagak benar. Maka Fatihahnya harus benar, diantaranya menyertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah dalam sholat hukumnya wajib.
Gitu. Atau ada juga baca bismillah hukumnya haram. Kapan itu? Ya. Ketika kita memulai perkara yang haram. Kita mau nyekek botol misalkan, ya, nyekek botol baca bismillah dulu, ya. Itu kiasan aja, udah paham ya semuanya. Ya, contohnya kayak begitu, ya. Jangan baca bismillah dulu, udah itu dosa, ya, melakukan perkara haram, ditambah baca bismillah, ya, merendahkan nama Allah. Masa melakukan perkara haram bismillah dengan nama Allah jadi dosa, benar nggak? Nambah dosanya. Makanya haram mengucapkan kalimat basmalah, ya, ketika memulai perkara yang haram. Kemudian sunnah, membaca bismillah hukumnya sunnah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan melakukan suatu perkara yang dianggap penting menurut syariat, ya, seperti wudu, ya, kita mau wudu baca bismillah, atau mengarang kitab. Makanya pengarang kitab mereka, ya, memulai karangan kitabnya selalu dengan bismillah. Itu. Ada juga makruh. Kapan baca bismillah hukumnya makruh? Ketika memulai perkara yang makruh. Apa contohnya? Yang makruh apa? Rokok makruh. Mau ngerokok bismillah, bismillahnya makruh juga. Ya. Atau apa? Atau melihat sesuatu yang makruh. Nah, contohnya apa? Ini kadang jarang yang tahu nih. Ya. Contohnya apa? Ngelongok rumah orang. Nah, ngelongok rumah orang tuh makruh, ngintip ke dalam. Kita bertamu, ya. Kadang ngelihat orangnya ada apa kagak nih, ngelihat-lihat dari jendela, ya. Nggak boleh. Ya. Udah cukup di depan, ya, ngetok atau ngecap salam. Kalau orangnya kagak nyaut, ya udah pulang, gak usah pengen tahu, kepo ngelihat ke dalam. Nah, atau nih kadang-kadang sering terjadi, kita lagi duduk samping teman kita main HP, kita ikut ngelihat begitu. Makruh itu, ya. Ya. Sama kepo sama urusan orang tuh makruh. Melihat HP-nya kita ikut ngintip, melihat tuh makruh. Ya. Atau juga, ya, mohon maaf, makruh juga kita ngelihat kemaluan kita sendiri. Kalau ngeliat yang orang lain mau udah jelas haram, ya, benar nggak? Nah, ini kalau ngeliat punya kita sendiri, nah itu makruh, ya. Mandi makanya nggak usah dilihat-lihat, ya. Itu makruh. Nah, di antara perkara makruh tadi, ya, atau makruh-makruh yang lainnya, kalau kita awali dengan baca bismillah, bismillahnya jadi makruh. Teman kita lagi main HP, bismillahirrahmanirrahim. Makruh, ya. Walhasil kayak gitu. Atau juga baca bismillah bisa hukumnya jadi mubah. Nah, mubah itu apa? Dikerjakan kagak pahala, ditinggalkan kagak dosa, biasa aja. Ya, contohnya apa? Dalam hal perkara yang mubah. Seperti apa? Kalau di sini dikasih contoh, ya, seperti memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain. Itu mubah. Baca bismillahnya juga mubah. Walhasil kayak begitu. Ya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita lihat lagi, terusin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Lillahi rabbil alamin,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Ya. Ini kalau mau ngejelasin alhamdulillahirabbil alamin aja bisa panjang nih, luar biasa. Ya. Sering kita ngucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Biasanya dalam keadaan apa tuh? Beruntung. Nerima duit. Nikmat, ya. Kalau kita dapat nikmat, kita ngucap alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ya. Atau kalau kita dapat pujian dari orang, kita ucap juga alhamdulillah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sadar diri bahwa pujian itu kagak pantas buat kita. Kalau kita dipuji sama orang, kita ucap alhamdulillah. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita merasa pujian itu nggak pantas buat kita. Pujian itu yang pantas hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Rabbil alamin, ya. Penguasa seluruh alam. Ya. Nah, ini alamin ini apa namanya? Ini kalau di sini artinya apa? Alam semesta. Nah, ini ada penjelasan yang unik dari kitab Bahjatul Wasail. Ya. Kitab Bahjatul Wasail ini syarah dari kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ya, ulama kita, Masya Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang banyak banget kitab-kitab syarah yang dipakai oleh para santri, para ulama. Ya. Nah, mana alamin di sini? Ya, beliau mengartikan alamin itu kan kalau dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kalimat jamak. Jadi beberapa alam, bukan cuma satu alam. Nah, satu alam ini itu termasuk dunia, akhirat, surga, neraka, itu dihitung satu alam sama Syekh Nawawi. Berarti alamin itu banyak alamnya. Ya. Kata beliau, kila dikatakan khalaqallahu mi'ata alfi alamin. Allah menciptakan 100.000 alam. Ada 100.000. Semodel dunia, akhirat, surga, neraka ada 100.000. Gitu. Ya. Itu. Nah, dan gak ada yang tahu tuh keadaan semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gini, ya, ini mohon maaf agak keluar sedikit, tapi ini bisa menjadi gambaran buat kita. Ana suka nonton film. Ya, barangkali ada yang ikut nonton juga, tahu dah bahwa bapak makanya jarang nonton film ya. Saya nonton film superhero Marvel. Nah, itu dia film luar biasa. Dia ngasih gambaran tentang ada namanya multiverse. Ya. Nah, ini ternyata memang ada teorinya. Walaupun nggak bisa dibuktikan, tapi ada teorinya. Jadi kita hidup sekarang di satu universe namanya. Gitu. Dunia dengan keadaan di tahun sekarang kayak begini, apa yang kita jalani semuanya satu universe. Nah, ada dunia lain yang tidak yang terbatas, yang kita nggak bisa jangkau. Ada model yang serupa. Ada diri kita yang model yang lain dengan kehidupan atau nasib yang lain. Begitu. Nah, ketika baca keterangan ini saya jadi ingat ke situ. Apa model begitu kali ya? Gitu. Ya. Dan ternyata luar biasa. Ini alam yang kita pijak sekarang aja itu lebih kecil dari butiran debu kalau kita bandingkan dengan alam semesta. Luar biasa. Sekarang kita berpijak di mana nih? Di komplek apa nih? Perumahan Serpong Jaya.
Perumahan Serpong Jaya itu adanya di mana? Di Buaran. Buaran. Buaran itu masuknya apa? Tangsel. Tangerang Selatan itu masuknya Provinsi Banten. Provinsi Banten. Provinsi Banten itu adanya di negara Indonesia. Negara Indonesia itu adanya di bumi, ya, di dunia, ya. Dan dunia itu, ya, kalau dibandingkan dengan planet-planet lain, nggak ada apa-apanya, kecil. Kecil. Segitu bumi yang kecil, ini apalagi Serpong Jaya ini, ya Allah. Belum lagi ternyata bumi itu ada di tata surya namanya galaksi Bima Sakti. Tatanan tata surya kita namanya galaksi Bima Sakti, terdiri dari matahari, ya, kemudian Merkurius, Venus, Mars, bumi dan seterusnya. Itu tatanan kita namanya galaksi Bima Sakti. Dan ternyata di luar angkasa sana itu ada jutaan galaksi. Jutaan galaksi. Yang para ilmuwan juga belum mencapai itu, belum bisa menjamah itu. Baru bisa bilang gitu doang. Baru gak ada apa-apanya kita mah. Ya. Pantas banget Allah kalau mau bilang kun fayakun. Benar gak? Ya Allah, kita mah gak ada apa-apanya. Kecil banget, kecil banget, ya. Makanya kita jangan sampai kita ada namanya sifat sombong. Benar nggak? Iya. Nggak ada apa-apanya kita sama alam semesta. Ya. Itu kalau air laut ditebalikan aja kita habis udah. Benar nggak? Lautan sama daratan perbandingannya 3:1. Lebih luas lautan. Benar nggak? Ya, walhasil kayak begitu. Nah, artinya ini salah satu penjelasan tentang makna alamin, ya. Segala puji bagi Allah, pemilik seluruh alam. Seluruh alam Allah yang kuasai. Begitu. Ya, di antara syarah atau penjelasan yang lain, alamin itu yang dimaksud yakni satu alam kita, yakni alam jin, alam manusia, alam syaitan, ya. Ya, artinya itu semua Allah yang kuasai. Walhasil nggak ada yang tahu karena nggak ada yang bisa buktiin terkait teori yang tadi itu. Nah, intinya kalaupun ada ataupun tidak ada, yang pasti semuanya dalam genggaman Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan, ya, dengan pujian, artinya kita kan tadi memuji alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Hamdan, ya, pujiannya itu yuafi ni'amahu, ya, yang meliputi segala nikmat-nikmatnya Allah. Artinya kita muji Allah, pujiannya itu seukuran dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih. Wa yukafi'u mazidah, ya, dan mencakup juga tambahan nikmat dari Allah. Kita muji Allah seukuran nikmat yang Allah kasih, juga mencakup nikmat yang Allah tambah. Ya, jangankan seukuran nikmat yang Allah tambah, nikmat yang Allah kasih aja kita nggak bisa ngitung. Benar nggak? Ya. Kata Allah dalam Al-Quran juga apa? Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, gitu. Kalau kamu mau mengira-ngira, mau ngitung-ngitung nikmat Allah, nggak bakal mampu, kagak bakal bisa. Ya. Nah, ini kita muji Allah dengan pujian seukuran dengan nikmat yang Allah kasih, seukuran dengan nikmat yang Allah tambah. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, kalau seandainya ada orang yang bernazar, ya, saya kalau misalkan dapat nikmat ini, saya mau muji Allah dengan sebaik-baik pujian. Maka supaya lunas nazarnya, bacanya alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Saking apa? Saking dahsyatnya ini kalimat pujian. Gitu. Ya. Sampai orang kalau mau nazar pengen ngasih pujian yang terbaik,
tidak lunas nazarnya kecuali bacanya kalimat pujian yang ini. Ya, Masya Allah. Ini kitab walaupun kitabnya nggak begitu tebal, kitabnya tipis, ya, tapi kandungannya luar biasa. Ya. Subhanallah. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Wallahu a'lam. Ya, nanti dari wassallallahu ala Sayyidina Muhammad sampai wasallam, insyaallah pertemuan berikutnya akan dibahas. Ya, sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Yang mau tanya silahkan. Soalnya lingkungannya kan perumahan, jam 10 kurang 10. Kalau nggak ada kita tutup. Cukup. Nggak ada yang tanya? Berarti tidak. Kalau pertanyaan yang pembahasan tadi nggak ada pertanyaan, mungkin dari permasalahan yang lain nggak apa-apa kalau ada yang mau nanya. Nggak mau nanya. Iya, silakan. Tadi mengenai mubah tadi ya, konteksnya memindahkan barang itu mubah. Hanya kemudian segala sesuatu yang kita kerjakan itu tentu ada motif. Ya. Iya. Memindahkan barang tentu ada niat paling tidak untuk merapikan rumah misalnya. Ya. Apakah itu masih mubah? Sehingga bismillahnya itu, karena sering dalam keseharian kami misalnya memindahkan barang supaya aman, tidak jatuh, itu pakai bismillah. Bagaimana Ustaz Habib? Ya. Kalau ini saya kasih. Mengacu kepada hadis yang memang ma'ruf yang kita juga udah tahu, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Perkara-perkara yang mubah juga, kalau kita niat untuk beramal soleh, bisa jadi amal soleh, gitu. Mindahin barang, makan, ya, kerja, itu walaupun kelihatannya urusan dunia, tapi dengan niat itu bisa bernilai akhirat, gitu. Termasuk mindahin barang. Ketika mindahin barang, kalau kita niatnya untuk ibadah, bisa jadi nilai ibadah, gitu. Contoh, ya, mindahin barang supaya rumahnya rapi, supaya ibadahnya jadi nikmat, gitu. Atau supaya tidak terhalang ketika sholat karena sempit apa bagaimana. Walhasil niatnya untuk ibadah, maka bisa bernilai ibadah. Dan ketika mengawalinya dengan bismillah, insya Allah bernilai ibadah juga, begitu. Ya, mau makan mubah, ya. Jadi ketika kita berniat untuk ibadah, ya, supaya kita kagak sakit, supaya sehat, supaya kuat dalam menjalani ibadah, ya, itu jadi bernilai ibadah. Kita awali dengan bismillah, sangat dianjurkan, gitu, ya. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Ada lagi yang nanya? Ya, kalau kiranya udah cukup, ya, kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.